بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat fardu zuhur Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, alim ulama dari pandai tokoh masyarakat yang besar tak disebut dalam kecerdasan yang lama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan kita pekan lalu sudah membahas tentang beberapa jenis harta yang haram. Ada haram, di antaranya ada harta haram secara akad. Secara akad, harta haram secara akad itu bisa jadi secara zat bendanya halal, tapi akadnya tidak halal. Bendanya suci, tapi akadnya, transaksi yang terjadi, muamalah di antara kedua belah pihak tidak syar'i. Maka ini mengakibatkan hartanya juga tidak halal, tidak syar'i. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita ya di dalam surah An-Nisa ya, ketika di surah An-Nisa ayat ke-29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengimbau, memanggil orang beriman, hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Nah, Imam Ibnu Abbas menafsirkan kalau al-batil di sini adalah terkait dengan larangan mengambil harta dengan jalan riba. Ya, riba adalah salah satu bentuk akad transaksi yang batil, akad transaksi yang tidak syar'i, akad transaksi yang mengakibatkan harta yang kita peroleh itu adalah harta yang haram. Harta yang kita peroleh itu adalah harta yang tidak halal untuk dimiliki. Meski zatnya halal, tapi akad transaksinya ada halal. Satu contoh misalkan ketika dalam sistem leasing transaksi yang tidak tunai, ya ada terjadi leasing itu kan sewa beli, ya. Sewa beli di dalamnya ada nanti denda atas keterlambatan. Nah, dendanya ini masuk kategori jenis riba jahiliyah. Denda itu riba jahiliyah. Denda yang dikeluarkan, yang diberikan itu berupa uang. Uang sendiri kan tidak ada yang uang halal yang haram, belum ada kan? Ada stempel MUI di duit itu uang itu halal, kan belum ada. Tapi cara mendapatkannya, akad yang dimiliki, yang dilakukan, yang terjadi itu akad yang tidak syar'i. Sehingga apa yang terjadi? Nah, uang yang diterima itu dari akad jual beli yang tidak tunai, yang di dalamnya karena denda yang diterima, uangnya tadi karena denda dari akad jual beli yang tidak tunai, maka uang itu menjadi haram, mengantarkan pada transaksi ribawi. Ya, ini jelas sekali Bapak Ibu. Ya, praktek yang benar-benar termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasul itu akilah riba. Akilah riba itu tidak sekedar maknanya memakan, tapi yang mengambil. Jadi lebih makna itu sebenarnya yang mengambil riba. Siapapun orang yang mengambilnya, baik dia makan ataupun tidak dia makan. Ketika dia mengambil, maka itu sudah masuk kepada ancaman laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang melaknat itu Rasul, bukan manusia biasa seperti kita, tapi Rasulullah, utusan Allah. Yang ini adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa
Taala. Kalau Allah itu akan melaknat siapa yang dilaknat? Mereka yang akil riba. Yang kedua mau mukilahu, yang tukang kasih atau yang jadi perantara, yang ngasih atau yang jadi perantara. Yang ketiga itu wakatibahu, yang tukang tulis, wasyahidai, dua saksi dan transaksi riba, wahum sawa'un. Nah, ini jenis akad transaksi yang tidak syar'i, yang mengakibatkan harta yang diperoleh dari akad tersebut, transaksi tersebut, itu menjadikan harta yang tidak halal dan tidak syar'i, sehingga tidak sah untuk dimiliki oleh seorang muslim. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berhati-hati dengan harta-harta yang demikian, sehingga apalagi kemarin kita sampaikan di bulan Ramadan yang mulia ini, kita berharap mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Tentu barokah yang kita peroleh, kebaikan yang kita dapatkan adalah keberkahan, kebaikan ketika kita melakukan ketaatan yang sempurna. Tidak hanya berpuasa saja, tidak hanya perintah Allah saja kita tunaikan, tapi kita juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin kita ungkapkan, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu, di mana riba saja yang kecil itu mengantarkan orang pada maksiat. Kalau i'taba fi shaumihi aso, jikalau orang berpuasa itu melakukan riba, ribanya itu maksiat. Artinya apa? Semua bentuk maksiat, baik yang kecil juga yang besar, termasuk riba. Riba itu kan? Riba itu maksiat. Apa kata Imam An-Nawawi? Lam yabatul shaumuhu, tidaklah membatalkan puasa, tapi menghilangkan, menghapus, menghabiskan pahala puasa. Jadi menggerogoti pahala puasa yang tidak kita dirikan, kita kerjakan. Ramadan kita itu pahalanya habis. Ini yang Nabi katakan, kamin shaimi laisa lahu min syiyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan pahala dari puasanya illa al-ju', kecuali lapar saja, haus saja. Kenapa? Karena di satu sisi perintah Allah dia tunaikan, dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi di sisi lain larangan Allah tidak diindahkan. Dia masih melakukan hal-hal yang dalam bentuk maksiat, termasuk dalam mencari harta dia beroleh dengan jalan yang batil, termasuk ketika bertransaksi dia melakukan transaksi yang ribawi, maka pahala puasanya dah hilang meski puasanya tidak batal. Beda pendapat oleh sebagian ulama. Misalkan pendapatnya Imam Al-Auza'i yang kita pernah ungkapkan, pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang bermazhab Az-Zahiri, ini mengatakan ya betul shaumuhu wa yajibu qada'uh. Puasa orang yang bermaksiat, puasa orang yang tidak sholat, puasa orang yang ghibah, puasa orang yang buka aurat, puasa orang yang mengambil harta dengan jalan batil termasuk riba, itu ya betul shaumuhu, puasanya batal. Tak hanya pahalanya hilang, tapi puasanya sendiri batal. Wajib qada'uh, wajib puasanya itu diqada, wajib diganti. Ini pendapat sebagian ulama, pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan juga pendapat sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan puasa orang bermaksiat itu batal puasanya dan wajib diqada. Tapi pendapat yang rajih, ini pendapat yang jumhur yang mengatakan puasa itu tak batal. Sama kayak gini Bapak Ibu, kita tahu sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika orang sholat tapi masih bermaksiat, apapun bentuk maksiatnya, perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia kerjakan, itu maksiat. Kalau dia puasa, dia sholat tapi dia bermaksiat, apa kata Nabi? Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, siapa saja yang sholatnya tak mencegah perbuatannya dari perbuatan keji dan munkar, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Bahkan mengerikan, Nabi pernah ungkapkan juga, malam tanahu sholatu 'anil fahsya'i wal munkar, siapa yang sholatnya tak mencegah perbuatannya dari keji dan munkar, falam tazidhu minallah illa bu'da, tidaklah menambah dekat
dirinya dengan Allah dengan sholatnya itu artinya apa? Sholat kita diri itu bukan mendekatkan diri kita pada Allah, illa bu'da, melainkan sholat itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Inilah yang hati-hati. Ada orang berzikir, tapi ketika dia berzikir bukan malah membuat Allah ridho, melainkan zikirnya membuat Allah murka. Kenapa? Karena ketika dia berzikir dengan Allah, maksiat masih tetap dia lakukan. Begitu juga ketika kita berpuasa, maksiat harus benar-benar stop, termasuk dalam mencari harta yang halal, harta yang syar'i, harta yang sesuai dengan akad muamalah dalam Islam. Tinggalkan berbagai bentuk harta yang batil, termasuk harta yang diperoleh dengan jalan riba. Fa'tabiru ilal absar. Insyaallah ba'da salat zuhur kita lanjutkan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua setelah sholat zuhur, biasanya kita buat sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing diskusi terkait dengan seputar masalah muamalah ini. Dan sambil menunggu Bapak Ibu langsung, silakan juga ada kertas itu boleh ditulis biar lebih hemat dan banyak bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini masalah muamalah, masalah riba misalnya saya singgung tadi. Tadi disebutkan tadi kalau ada denda atau sanksi, baik itu yang memberi maupun yang menerima. Kalau dalam catatan, bagaimana kalau transaksi sendiri prakteknya kalau ada semacam pembiayaan tapi tidak ada unsur-unsur sanksi, apakah itu juga termasuk ada ribanya masalah pembiayaan yang besar? Jadi pertama Ustaz. Yang kedua, kalau itu memang ada sanksi itu dikaitkan dengan riba, bagaimana kalau kita ada pula denda dalam, misalnya ini contoh salah satu atau dua contoh seperti kita membayar pajak kalau terlambat tentu ada dendanya atau sanksinya, bukan PBB atau dan lain-lainnya. Ya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung aja sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain yang tertulis. Ya. Pertama terkait dengan ketika dalam pembiayaan tapi tidak ada denda, ya Pak ya. Tidak ada denda. Apakah boleh? Apakah itu riba atau tidak? Apakah boleh atau tidak gitu ya pembiayaannya? Nah, makanya Bapak Ibu di sini pentingnya kita membahas tentang akad ya. Akad itu apa? Irtibat ijab qabulun ala wajhi masyru'. Terikat antara ijab dan qabul ala wajhi masyru' yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya zalu fi mahallihi, sehingga berdampak terhadap objek yang diakadkan. Nah, maka dari definisi akad ini secara syar'i atau secara istilah, maka jelas akad yang syar'i membuat objeknya halal. Akad yang tidak syar'i membuat objek tidak halal. Apa ukuran akad yang syar'i, tidak syar'i? Ukuran syar'i dan syar'i itu dilihat nanti dari dua. Pertama rukunnya, kedua syaratnya. Rukun akad terpenuhi tidak? Syarat-syarat akad terpenuhi tidak? Rukun itu secara umum ada tiga. Pertama ada namanya sighah. Sighah itu kullu ma yadullu ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan. Sighah itu ijab dan qabul. Jadi dalam akad mesti ada ijab qabul. Nah, yang kedua harus ada aqidain, dua pihak yang berakad. Yang ketiga ada maqsud alaih, objek yang diakadkan. Nah, rukunnya terpenuhi, tinggal syarat-syaratnya terpenuhi tidak? Kalau rukun dan syarat terpenuhi, maka ini yang akan membuat akad menjadi syar'i. Tapi kalau rukun syarat dan terpenuhi, akad dan syar'i. Kalau pertanyaan apakah riba di pembiayaan yang tidak ada denda? Tidak ada riba belum tentu syar'i. Tapi kalau akadnya sudah syar'i, tidak batil, tidak fasad, dipastikan sudah syar'i dan tidak ada riba di dalamnya. Begitu Pak. Jadi pembiayaan itu walaupun tidak ada denda katanya, itu belum tentu syar'i, karena tidak semua muamalah itu ada riba. Dan bukan satu-satunya yang membuat muamalah tidak syar'i itu diukur dari riba.
Ada aspek lain. Misalkan tidak boleh terjadi maklar di atas maklar, ya. Maklar memaklari lagi itu tidak boleh. Contoh seperti di multi level marketing. MLM secara umum ada maklar di atas maklar. Upline memaklari ke downline, downline memaklari downline-nya, maklar. Jadi maklar memaklari, makanya dalam multi level ada bonus level dan jaringan. Kenapa bisa dapat bonus level dan jaringan? Karena maklar memaklari. Nabi melarang Rasulullah SAW samsara ala samsara. Nabi itu melarang maklar di atas maklar. Maka maklar di atas maklar itu tidak boleh. Contohnya apa di multi level? Multi level marketing apakah ada riba? Tidak ada. Apakah ada bunga di dalamnya? Tidak ada. Tapi apakah syar'i? Tidak. Kenapa? Satu aspek membuat tidak syar'inya karena ada maklar di atas maklar. Makanya hati-hati. Bapak punya tanah, tidak bisa jualkan tanahnya, minta bantu ke orang. Siapa? Si A. Dikasihlah si A itu fee 2,5% kalau terjual tanahnya. Ternyata si A kasih ke si B. Si B itu tak boleh jual tanah bapak tuh. Kenapa? Karena syarat orang penjual, ya, ini di materi jual beli, Pak. Syarat penjual itu objeknya barang amil kiatul aqidah, milik orang yang berakad. Tanah tadi bapak yang punya. Si A itu tak boleh jual tanah bapak karena dia bukan yang pemilik yang punya. Tapi kenapa si A bisa menjual? Karena beliau nyuruh. Berarti beliau sudah mewakilkan kepada si A. Maka barulah si A boleh menjual tanah beliau. Ketika si A ngasih ke si B, sementara si A bukan pemilik, si B menjual, maka hukum si B menjual itu tidak sah. Kuasa di atas kuasa bisa disebut. Iya, kenapa? Karena si B kuasa dari si A. Si A bisa menjual karena kuasa dari pemilik, boleh. Ketika si B dapat kuasa dari si A bukan pemilik, si A cuma bisa dapat kuasa menjual, bukan mencari maklar karena dia bukan pemilik, maka si B itu tidak syar'i. Itu yang dimaknai maklar di atas maklar. Berbeda kalau si A si B kongsi tim, itu beda. Jadi kalau si A ini A, itu fakta di multi level marketing salah satunya. Tak ada riba, tapi apakah syar'i? Tidak. Kenapa tidak syar'i? Karena ada ini tadi. Tapi apakah semua multi level marketing? Tidak. Kalau ada multi level maklar di atas maklar, maka ini jelas tidak syar'i. Gitu loh. Ya. Ustaz, yang berarti tadi yang si B-nya itu Ustaz atau si B. Si B-nya Ustaz. Si B yang menerima wakil dari si A. Jadi artinya kalau dia terjual sama dia tidak dapat, harusnya tidak dapat apa-apa gitu Ustaz. Iya. Si B itu tidak dapat apa-apa, harusnya dapat ya si A. Tapi kalau si A amannya, maka bonus dari si A kan tidak diterima, tidak boleh kan? Kan sebab payahnya. Si A pun tidak berhak dia dapat bonus. Kalau istilah di masyarakat orang awak itu tembak dia kudo. Dia lama-lama di rumah si B, si A lama-lama di rumah. Si B yang suruh kerja jual kan, tapi laku dia dapat untung. Berapa persen bapak kasih? 2,5%. Dikasihnya ke si B-nya 2%. Dia dapat 0,5% gimana? Tapi dia ada kerja, dia perintah si B. Maka 0,5% yang diterima oleh si A itu tidak halal. 2% yang diterima oleh si B juga tidak halal. Kenapa? Karena si B itu bukan kuasa dari si pemilik. Beda kalau mereka dikongsi. Kongsi dia siapa yang bisa menjual. Ini kita jalan jual bersama. Oke, tim lah. Ditentukan bagi hasilnya baginya di awal persennya. Siapa yang ketemu pembeli
dia mendapatkan persen 2,5 berarti 1,5%. Yang tak ketemu diikut transaksi dapat 1%, atau 0,5% saja. Dia sepakati misalkan begitu, tapi terserahlah kesepakatannya baginya berapa. Tapi kalau dibuat sepakatan begitu boleh, karena dia tim kan. Tapi tetap yang menjual nanti si A, karena yang berhak menjual kuasa dari pemilik hanya si A. Paham ya Pak? Maka di situ tidak boleh. Yang kedua terkait izin dulu Pak ya, ini kan sekalian biar selesai. Ini Pak ini kan cerita bahwa anak jual beli mobil. Nah, Bapak ini punya mobil, serahkan ke saya. Tapi tadi disebutkan angkanya Pak, persenannya gimana? tadi disebut Saya punya mobilnya itu, saya punya mobil, saya jual 20 juta Pak ya kan? ya. Tak ke Bapak ini. Bapak ini yang beli. Nah, tapi ini belum beli, cuma mau jualkan. Ya, jualkan mobil saya 20 juta. Makanya aku tahunnya 20 gitu. Ya. Terserah kan jual berapa. Kemudian jual Bapak ini kan itu. Jadi ini cuma perantara, gimana Bapak ini hukumnya? Boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau laku 25 juta, 5 juta Bapak ini tak boleh masuk kantong. Harus kasih ke Bapak. Karena beliau ini sebagai perantara, sesuai dengan makna dari maklar istilahnya itu Pak. Maklar itu kalau dalam makna syar'i istilahnya al-wasit. Nah, wasit itu bahasa Arab. Al-wasit al-wasit bainal ba'i wal mustari. Perantara antara pembeli dengan penjual. Pihak yang mempertemukan pembeli penjual ini disebut wasit. Wasit itu perantara. Perantara aktivitasnya namanya maklar. Samsaroh dalam istilah fikih, broker dalam istilah ekonomi. Pakang Sarawak. Tukang pakang enggak Pak? Tukang pakang itu konotasinya negatif. Itu yang kayak tadi. Jualkan 20 juta mobil saya, laku 25, 5 juta dia masuk kantong, 20 dikasih kepada yang punya mobil, itu tukang pakang. 20 juta jual ya, mana kan laku 20 nih. Paling kuat 8 boleh, itu pun dah loles sepatu buat menjual ini. Keliling. Ya udahlah 8 boleh dah. Datang pembeli. Berapa? 25. Tak kurang. Berapa? 22. Kalau dapat 22 cari aku beli 2 nih. Oh itu pula nih. Keliling kau dunia takkan ketemu nih 22 harga ini. Ini kita sama kita aja ya. Udahlah tak ada jadi 24. Wah, 24 di sini bilangnya yang punya mobil 18. Yang beli bilang 24. Berapa untung dia tuh? 6 juta. 6 juta dia masuk kantong. Itu tuh memakang itu namanya. Konotasinya negatif, maklar. Tapi itulah istilah di masyarakat. Kembali kepada afalnya, Pak ya. Tapi fakta yang kayak tadi tidak boleh. Kalau disuruh 20 bisa lebih dikembalikan. Tapi yang punya mobil harus sportif. Dia kan suruh 20. Harus dia kasih 5 juta itu. Tidak boleh dia potong atas. Sebelum terjadi perjanjian, si pemilik bilang, pokoknya aku terima 20. Pokoknya aku terima 20, berapa terjual sisanya ambil. Itu bisa saja si penjual setorkan. Ya, berarti sudah bersepakat di awal. Kalau bersepakat di awal, tetap adabnya dikasih tahu si pemilik. Yang mana saya terima 20, serahnya selebihnya pandai-pandai kamu, untuk kamu. Berarti kan dia biasanya ini barang dia si pemilik udah tahu harga pasar kalau kayak gini. Dia udah tahu harga pasar, paling tinggi laku 22, untung dia paling 2 juta. Ternyata bisa laku 30 juta. Maka adabnya si penjual maklar ini tetap mengasih tahu kepada si pemilik Pak. Karena 10 juta ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari harta, dari mobil tadi. Mobil ini bukan dia yang punya. Maka harus dikasih tahu. Begitu Pak. Tapi hukumnya boleh. Cuma kan orang awak tak mau kayak gitu. Lama kali sama mobil awak punya 20 Pak dapatnya 10 juta. Kadang-kadang ini setelah mobil terjual ternyata harga
Barang berubah pikiran dia. Itu yang memicu munculnya tukang pakang tuh Pak. Itu yang buat tukang pakang tuh. Dimasuknya kantongnya. 20 berapa laku? Alah, paling 2 juta, lapis rokok aja nih ya. Padahal 10 juta nih laku. Itu yang kadang penipuan. Tak sportifnya kita tuh di situ. Ya kan? Berubah pikir. Coba kalau sempat dia pandai negosiasi lobby di sini Pekanbaru memang paling tinggi lakunya 22. Dia jual paling tinggi terjual 30. Dia bawa keluar ke daerah-daerah, ke bawah ke kampung-kampung arah Teran misalkan. Telah terjual 40 juta coba. Gimana rasa yang punya mobil? Pasti tak mau ngasih 20 itu. Makanya supaya banyak fakta yang seperti itu, biasanya yang tukang jual ini potong atas dulu. Ada lagi pemikiran disiasati supaya si penjual tidak menyerahkan uang yang terjual itu kepada si pemilik dengan cara ini kamu jual 20, oke saya jual 20, ini DP-nya umpamanya 100.000, belum kan gitu Ustaz? Gimana? Di DP-nya 100.000. Oh yang perantara nih? Iya, perantara menggar DP ke pemilik 100.000. Sedangkan si pemilik menyuruh jual ini 20 juta umpamanya. Iya. Apakah wajib juga si penjual ini menyerahkan uang berapa terjual? Enggak. Bisa nggak kita siasati seperti itu? Enggak. Ngapain? Dia kan bukan jual beli. Perantara. Kalau akadnya jual beli gimana Ustaz? Kalau akad jual beli ya jual beli, putus. Artinya gini, saya beli ini 20 juta nih DP 100.000. Boleh? Si penjual nih tahu nih dia bisa jual 30 atau 40. Ya. Kan nggak wajib menyerahkan uang sebanyak yang terjual. Iya, berarti gini kalau gitu kasusnya beda. Pak, berapa jual? 20, saya yang ambil. Tapi saya udah bayar sekarang. Berarti kan dia sistem mundur. Mundur atau utang lah. Atau utang ke kredit lah dia bayar. Tunda gitu kan. Nah, ternyata dijual laku 30. Dia bayar 20. Itu lain kasus. Itu berarti akadnya jual beli. Kalau tadi akadnya ijarah maklar, maka tidak boleh si penjual perantara mendapat untung lebih, dia kasih ini, dia sembunyikan. Maka kalau kasusnya jual beli seperti tadi boleh Pak, boleh dia tanda jadinya saya titipkan nih uang 1 juta. Nah 19 jutanya kasih waktu seminggu, gimana? Sepakat? Dah, dia jual dalam seminggu, laku 3 hari. Udah dia kembalikan 19 juta, boleh. Tapi terjual 40 juta, ya itu udah pada dia. Berarti itu merubah niat itu Ustaz. Tidak merubah niat, akadnya yang penting Pak. Ya, awalnya dia mungkin berniat itu dia maklar. Ya. Dia tahu nih harga pasar nih Ustaz. Ya. Jadi langsung dibelinya. Berarti bersepakat dengan pemilik mobil, akadnya diubah. Jual beli akadnya. Maka ini ditentukan awalnya akadnya apa. Kalau posisi sebagai perantara tadi, maklar tadi, berarti akadnya ijarah, sejenis ijarah akad jasa. Tanah, ini tak cocok saya nih, payah nih. Kita akadnya jual beli aja Pak, saya beli. Nah, maksudnya nih, niat maklar tadi ini, niat maklar tadi saya. Dia niatnya itu dia memang perantara, niat awalnya. Tapi ini dah ada pembeli belakangnya ini dengan harga yang tinggi Ustaz. Mula-mula dengan dia hanya sementara perantara aja dia kita berdua Ustaz. Ini merubah niat saat ini udah ada pembeli Ustaz. Ya itu dikembalikan Pak, dikembalikan kesepakatan. Boleh. Boleh kan gitu Pak. Itulah pentingnya muamalah, bedanya muamalah sama ibadah. Kalau ibadah Bapak berubah-ubah tak bisa. Zuhur putar sopir gitu, langsung mengubah ke asar, tak bisa. Niatnya zuhur tiba-tiba asar, tak bisa kan? Soalnya asar kan niatnya zuhur, tak bisa. Diubahnya gimana? Aku tadi kan tengah sholat ini niatnya harusnya zuhur nih, tadi aku niatnya asar, atrek lagi tidak bisa. Tapi kalau muamalah bukan niat yang diukur, akad yang disepakati apa? Awalnya akadnya maklar. Misalkan maunya jadi maklar ya, ternyata melihat kondisi mobil ini kayaknya laku nih di atas ini untung sekian. Udah gini aja lah, kita akad jual beli aja. Saya beli mobil Bapak nih, saya pembelinya. Berapa jual? 20, oke, saya bayar 1 juta dulu. Bisa? Ini tanda jadi 10 juta 1 juta.
sisanya seminggu lagi. Gimana? Sepakat? Sepakat. Itu udah berarti akad yang terjadi jual beli, Pak. Hukumnya boleh. Nah, yang kedua tentang pajak, denda pajak. Pajak itu sebenarnya dalam Islam tidak mengenal istilah pajak. Kalau Bapak cari literasi dalam fikih, dalam muamalah Islam, fikih-fikih ulama klasik tak kenal istilah pajak. Pajak itu dalam Islam namanya maksi. Maksi, cukai. Karena pajak itu, cukai itu paksaan, paksaan. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannah shahibul maksi. Tidak masuk surga para penganut cukai. Jadi pajak itu tadi kan sebenarnya dalam Islam. Ya. Tapi dia ada, Ustaz. Ini kan kita menghukumi fakta. Bagaimana fakta hari ini pajak yang ada? Ini pertama, kalau kita pahami pajak yang ada itu kan terkesan kalau kondisi saat ini tidak ada sumber pendapatan. Padahal sumber income pendapatan itu banyak. Duri minas itu saja kalau dikelola dengan benar secara Islam ya. Tidak pun cara Islam, tidak korupsi saja. Duri minas itu Pak, hasil minyak migas duri minas itu mampu menggratiskan sekolah dari TK sampai S3 se-Sumatera. Tapi siapa yang menikmati? Chevron. Tidak usah khawatir aku. Ya, tapi memang faktanya begitu kan. Asing yang nikmati. Kalau kita lihat peta migas di Indonesia 2012, Sabang sampai Merauke itu yang menguasainya 44% Chevron. Ada Petronas, Chevron, Jagung, Petronas, ExxonMobil dan lain-lain. Halliburton itu yang menguasai migas di Indonesia. Kalau kita tengok di peta 2012 itu Pak, tak ada bendera merah putih milik Indonesia. Nah, gitu. Yang berkibar menguasai migas-migasnya. Nah, itu fakta. Sehingga sumber ini tak dikuasai, diserahkan ke asing atau asing. Hutan coba, siapa yang kuasai? Blok Mahakam itu Pak, penghasil gas terbesar nomor 2 di dunia. Nomor 1 di Indonesia, nomor 2 di dunia. Itu dikuasai oleh asing. Gitu. Freeport yang hari ini menguasai tambang emas di Papua. Itu penghasilannya kalau dibagi dengan 200 lebih penduduk Indonesia, itu per orang rakyat Indonesia kalau dibagi rata itu 3 kilo per tahun. 3 kilo emas per tahun per orang. Bapak berapa seorang di rumah? Ada berapa orang? 15 kilo Pak setahun. Hah? Tapi siapa yang kuasai Freeport? Jadi kesannya sumber daya alam tidak ada. Terakhir apa? Negara ini dijalani butuh dana, butuh roda pemerintahan jalan butuh modal. Maka diambil dari mana? Sumber ini dikuasai asing-asing, maka kapitalis, pengusaha, swasta, individu, akhirnya negara jalan pemerintah belum modal, maka itulah diambil dari pajak. Maka 87% sumber APBN kita itu dari pajak. Ya, kekurangan dari itu gimana caranya? Barulah pembiayaan, bukan utang namanya Pak, pembiayaan. Bahasa lain dari pembiayaan itu utang. Makanya ada profesor itu mengatakan yang tepat Indonesia ini bukan APBN istilahnya, APBPN. Anggaran pendapatan belanja pembiayaan negara. Karena yang dia dapat dari pajak pendapatan dia belanjakan kurang, menutupi defisit ini lewat pembiayaan. Bahasanya bantuan luar negeri. Padahal itu hutang yang ada syarat tidak ada makan gratis. Itu makan Freeport bisa dikuasai, itu makan Chevron bisa dikuasai. Kenapa? Hutang.
Nah, maka diambil pajak. Jadi singkat cerita apa? Kalau tetap diambil pajak, ini kezaliman. Kalau dalam Islam kezaliman, pelanggaran terhadap syariat. Boleh pajak itu diambil. Ada istilahnya dulu namanya doribah. Doribah itu boleh diambil. Kapan diambil? Pertama kalau negara dalam keadaan paceklik, krisis, kas negara kosong. Yang kedua hanya diambil dari muslim yang kaya. Ingat. Jadi orang non muslim yang hidup di suatu negeri Islam, negara itu tak diambil pajak. Nama pajaknya doribah, Pak. Pertama hanya saat paceklik, yang kedua hanya muslim yang kaya. Siapa muslim yang kaya? Yang terpenuhi 3 kebutuhan, primer, sekunder, tersier. Atau dalam istilah ekonomi nama hajatul daruriyah, hajatul kamaliyah, kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap. Kalau muslim yang tak kaya, itu enggak. Apalagi non muslim tak diambil pajak. Hari ini muslim non muslim kaya enggak kaya, wajib pajak. Saya ada dapat SMS dari teman saya nanya hukum bayar pajak, sama kayak tanya bapak. Dia 2 tahun tak bayar, kena denda. Gimana hukumnya sah? Dia ditulisnya, dikirimnya, saya minta skenario kronologi ceritanya. Ada 7 pajak yang diminta. Dia itu buat klinik rumah sakit, 7 pajak, IMB lah, apa semuanya Pak. Iklan reklamnya itu kena juga pajak. Ada 7 jenis. Nah, ini bukti negara lagi bangkrut. Kalau istilah para pengamat ekonomi. Jadi kalau pajak itu tidak wajib. Jadi faktanya kita harus bayar. Ini kezaliman. Terlambat didenda, itu kezaliman kuadrat. Bertindas-tindas kezaliman, Pak. Itu fakta ketika dunia tidak diatur secara Islam. Makanya tidak heran yang ada kalau kita tidak sama Islam itu masalah, percaya atau tidak? Tapi jangan dipahami, bisa disimpulkan kalau kita mengamal sampaikan Islam kayak ini ingin menghancur merusak negara ini. Tidak. Justru bentuk kepedulian kita dengan negara inilah dipakai Islam supaya selesai masalahnya. Coba solusi sistem sekarang apa ketika defisit? Utang kan? Nah, lain. Utang itu bukan bantuan, jebakan. Tapi kalau solusi Islam apa? Menghapus privatisasi, swastanisasi, mengambil alih aset publik milik negara, milik umum. Itu yang hari ini dikelola oleh asing-asing dan azom operator, para antek-antek negara kapitalis asing itu. Nah, itu diambil alih oleh negara. Sesuai dengan hadis Nabi, al-muslimu syuraka'u fis salat. Muslim berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i wal kala'i wan nar. Semua jenis air, sifat air, wal kala' padang rumput termasuk hutan, wan nar sumber energi termasuk minyak bumi, gas, batu bara, tambang, itu dikuasai oleh negara. Gunanya untuk umat dalam bentuk fasilitas, gitu. Hari ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada Islam. Maka kalau solusinya Islam itu apa? Supaya selamatkan ini. Ini bukan bentuk kebencian. Ini anarkis, ini radikal. Enggak. Ini bentuk kepedulian anak negeri terhadap bangsanya. Harusnya gitu, Ustaz. Hah? Harusnya kan memang gitu, Ustaz. Harusnya begitu. Jadi faktanya hari ini gimana? Kalau bapak mengalami kasus kayak tadi, ya berpulang ke bapak. Kalau bapak memikirkan khawatir mudarat terjadi, bayar pajak, karena mudaratnya ada juga. Misalkan pajak motor tak bayar, razia nanti kena tilang. Tak bayar kita kena masalah. Dia bayar, berarti kezaliman terjadi pada bapak. Itu aja. Jadi kita ikut zalim juga namanya, Ustaz. Yang bikin peraturan Ya, begitulah Pak kira-kira. Ya, baik. Jadi tambah lagi denda. Waduh, bapak dizolimi dengan bayar pajak, dibayar denda, zolimi. Bertingkat-tingkat. Apa hukumnya memasukkan sumbangan masjid anak yatim TPA dengan alasan keamanan pada rekening bank konvensional? Tidak ada alasan itu. Pak, hukum memasukkan sumbangan masjid anak yatim dengan alasan keamanan
Tidak ada aman dunia ini. Di rumah, di bank sama ada amannya. Kemarin error kan sistem di bank kan? Tidak aman juga. Ada yang bilang, ada yang Pekanbaru, kasus Pekanbaru. Salah satu bank di Pekanbaru habis uang nasabah. Hah? Iya, itu kan bukti tidak aman juga. Karena kondisi hari ini tidak akan ada aman. Di rumah juga ada aman, di mana-mana ada aman. Apalagi kalau Bapak Ibu punya nilai, kaitan kalau duit pribadi ya nilai. Makanya jangan di bank konvensional, maka hati-hati itu pengurus. Si A, wakil dari jemaah, pengurus bagian bendahara, mendaftarkan uangnya ke bank konvensional, bunganya diambil, maka dia masuk salah satu yang dilarang oleh Nabi tadi. Kan bukan duit saya Ustaz, ya wakil kan, wa kilahu. Makanya agak aman ke bank syariah. Agak. Gitu ya. Apa yang akan kita lakukan pada lakukan Pak Ustadz kalau tidak kredit, kata orang kita tidak akan punya. Ya mati juga kita tidak ada bawa apa-apa. Kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Nanti kita mati juga tidak bawa apa-apa kecuali amal soleh. Sekaya apapun, sebanyak apapun duit kita, kain putih yang tak berjahit pikir juga kita bawa. Makanya Bapak Ibu, pandangan paradigmanya itu fokus kita akhirat. Dunia ini jangan lupa. Wabta'i fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Dunia tidak kita lupakan, itu maknanya kita boleh mengambil bagian hidup di dunia ini. Ini bukan berarti tidak perlu dunia, fokus akhirat. Sama sekali tidak dunia, tidak boleh. Dunia ini jangan lupa kata Allah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi akhirat yang fokus. Kalau dunia ini, sebagian di dunia ini kita ambil, itu membuat rusak tujuan akhirat kita. Mendingan korbankan dunia ini daripada korbankan akhirat. Coba dunia ini berapa lama? Akmaru ummati ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahu ba'da dzalik, sedikit yang lebih dari 60 sampai 70 tahun. Anggaplah 100 tahun Bapak hidup di dunia, dapat harta dengan jalan yang batil. 100 tahun Bapak mati, satu akhir hari di akhirat alfa sanati mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Takut. Itu makanya fokusnya ke akhirat. Karena ngeri setelah dunia ini, Pak. Makanya persepsinya kayak gitu, pandangannya gitu, lebih prioritas akhirat daripada dunia. Itu maknanya semua orientasi kita akhirat. Dunia tetap kita ambil selama tidak mengorbankan kebahagiaan kesenangan akhirat. Silakan Bapak punya mobil, silakan Bapak punya tanah, silakan Bapak punya rumah. Bahkan 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga masih hidup, 9 mereka itu para pengusaha orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. 9 Pak itu pengusaha semua. Artinya apa? Boleh kaya tapi caranya benar. Bukan dilarang. Tapi meskipun kaya caranya benar Pak, Abdurrahman bin Auf yang kita ceritakan masuk surga itu merangkak. Saking banyaknya pertanggungjawaban. Apalagi kalau haram, coba. Hah? Gimana kalau haram? Makanya tidak usah stres dengan sedikit harta, tidak punya. Tapi apalagi kalau kita cerita rezeki, rezeki itu mutlak dari Allah. Cara halal, cara haram kita tempuh, kita akan dapat. Ya, halal atau haram kita dapat. Apa hukumnya ikut asuransi, baik asuransi mobil atau? Jelas Pak, satu bisnis yang tak bisa syar'i itu asuransi. Kalau koperasi bisa disyar'ikan, kalau PT yang tidak syar'i bisa disyar'ikan, perbankan yang tidak syar'i bisa disyar'ikan, pegadaian yang tidak syar'i konvensional bisa disyar'ikan, asuransi itu tidak bisa syar'i. Kenapa? Karena akad itu nanti pekan depan insya Allah kita bahas. Akad itu harus terjadi salah satu di dua. Kalau tidak di barang di jasa, kalau tak di jasa di barang. Kalau barang ada wujudnya, jasa bisa dimanfaatkan. Asuransi di mana? Di barang tidak, di jasa juga tidak. Kenapa di barang tidak ada wujudnya? Di jasa juga tidak. Karena kalau jasa itu setelah berakad langsung bisa
manfaatkan. Tapi asuransi tidak, asuransi jiwa. Kapan baru bisa dirasakan? Kalau mati. Asuransi pendidikan, kapan baru bisa dirasakan? Kalau sekolah. Ya, kalau tidak berakad dalam setahun, tak mati setahun nih, habis premi. Makanya asuransi itu tidak bisa syari. Gimana asuransi syariah? Sama. Gitu ya Pak. Hukum ini. Bagaimana hukum orang yang jual beli emas yang nambah, mulai dari 1 emas dijadikan 3 emas, beli 1 emas jadi 3 emas, ya dipisah aja. Nah, beli emas, besok misalkan ada duit lagi, jual dulu 1 emas nih, tambah emas. Dia tak boleh tukar tambah. Emas itu salah satu barang ribawi dari 6 azab, bizab, wal fiddah, wal fiddah, wal tamru, bitamri, sa'ir, sa'ir, wal bil, wal bil, masalah bimisrin, waznan, biwaznin. Jadi dia tidak boleh ada tambahan. Tambahan tukar tambah itu jadi riba. Kalau dia sama-sama sejenis. 1 emas tukar dengan semas, ada duit tambah 20.000, 20 itu riba. Nama riba fadhah. Maka amannya jual dulu baru beli lagi. Nah, itu supaya tidak ngeriba. Tidak apa-apa dia tukar tambah emas ini, tapi tidak boleh ada tambahan. Dia nambah-nambah emas terus kan, tidak apa-apa. Ya. Nah, melenceng pertanyaan dari masalah akad Ustaz. Oh ya, karena sekarang bulan Ramadan, apakah sah puasa kita kalau pagi kita bergaul sama istri? Kalau seandainya tidak sah, adakah ayat Al-Qur'annya yang melarang? Nah, ini cari-cari dalil. Paginya itu pagi kapan? Udah sholat subuh, batal. Itu jadi kena apa nama sanksi puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Kalau kurang misalkan 1, 2, 3, 4, 5 6 hari bolong, ulang lagi dari awal. 10 hari aja ketahan. Hah? 10 hari aja ketahan. Ini 2 bulan Pak berturut-turut. Ini paginya gimana? Ya bukan ada dalil, itu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah 183 tentang puasa, 184, 185. 186, 87 itu berkaitan dengan ini. Ya, dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum dihalalkan atas kalian rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, dan seterusnya. Itu kan boleh wanita itu digauli lailah di malam hari kalau kita lagi Ramadan puasa. Malam hari itu apa? Mulai dari berbuka, minum air apa? Silakanlah. Sampai nanti pula azan subuh berkumandang. Walau terjadi ikhtilaf ya di kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i, azan subuh berkumandang itu harus semua aktivitas stop. Dalam artian yang membuat puasa batal. Kalau lagi minum, muntahkan. Kalau azan subuh, ini Imam Syafi'i. Kalau lagi mohon maaf stop, berhenti. Tak tahu lah, tidak usah tunggu selesai. Harus berhenti. Karena kalau dilanjutkan batal. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, ketika makan itu boleh diselesaikan sampai azan selesai. Jangan cari waktu. Pahamlah Bapak Ibu itu lagi. Ya, tak perlu saya perdalam. Jadi kalau mau tanya dalilnya, itu baca surah Al-Baqarah 184, 85, 86, 87 tadi terkait dengan halal wanita digauli, istri itu digauli kalau di waktu malam. Jangan bulan puasa. Pagi itu maka harus diterjemahkan. Pagi itu kapan? Pagi setelah azan tak boleh. Sebelum azan, ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kita pakaian bagi istri, istri pakaian bagi kita. Arti namanya pakaian kita mau kita mau pakai. Nah, tapi waktunya ada, gitu. Ya.
Hukum main saham di aplikasi online melalui smartphone. Ini saham nih Pak, nanti insya Allah saya bahas di materi tentang PT. Syirkah, saham itu batil tak dilihat dari siapa melaksanakan, tapi dilihat dari akadnya. Akadnya gimana? Di PT, berdirinya PT itu masalah tidak terpenuhi sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Adanya cuma qabul, tak ada ijab. Karena berdirinya PT ini tidak ada ijab, adanya qabul, kesepakatan. Baca nanti undang-undang PT, itu kan berkumpul orang mengumpulkan dana modal untuk jalankan bisnis usaha. Sepakat cari keuntungan, tanda tangan, tunggu tanda tangan, melengkapi administrasi, serahkan modal. Kan itu undang-undang PT. Berarti yang terjadi kumpul ini orang-orang yang bersepakat mengumpulkan modal. Berarti qabulnya ada, tidak ada ijab. Dari perkumpulan ini nanti ada RUPS. Siapa yang punya saham terbesar, dia yang berhak menentukan keputusan di rapat RUPS. Diangkatlah Dewan Komisaris, direktur dan seterusnya. Nah, maka secara akad PT itu di sini letak masalahnya. Tidak ada qabul, tidak ada ijab qabul, yang ada cuma qabul. Kalau rukunnya tak terpenuhi, ini akad sudah batil. Kalau batil, semua turunan dari akad syirkah yang batil, batil pula apa diantaranya? Saham. Nah, apalagi saham itu permainannya judi pula. Orang jual beli saham itu bukan benar mau mengelola saham perusahaan, tapi cari selisih. Maka dibelinya 6 jam 10 bisa jadi dijual kalau harga sahamnya naik. Dibelinya pas jam 6 pagi 90 rupiah per lembar. Dia beli 1 lot 500 lembar. 1 lot itu kan 500 ya. Dibelinya 500 lembar. Dia beli 10 lot, 1 lembar 90. 10 kali 500 kali 90. Dia beli jam 6 pagi. Pas jam 10 pagi harganya sudah 120. Dia jual itu. Makanya judi nasib-nasiban sama kayak orang main lotre. Maka situ udah haram, tambah lagi online kayak tadi. Aduh. Maka bisnisnya apalagi Ramadan nih, jual kerupuk, jual jeruk, semangka aja. Kalau gitu nggak boleh Ustaz, yang kayak online boleh tengok kalau nggak bertentangan. Kalau saham tadi jelas, forex trading, ekspor impor, perdagangan mata uang itu jelas juga. Itu udah jelas, itu judi, spekulasi. Berapa banyak orang tertipu ini. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf kata penyampaian kurang berkenan. Insyaallah pertemuan selanjutnya jika Allah beri kesempatan, kita akan bahas nanti materi tentang akad dalam Islam. Nanti di sana akan jelas materi akadnya, sehingga dengan paham kita bisa menghukumi praktek muamalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.